Saudara, setelah satu malam ditahan di Makobrimob Polda Papua, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi Riki Ham Pagawak diterbangkan ke Jakarta pada Senin pagi. Bupati Membrano Tengah nonaktif ini dikawal Brimopolda Papua. Riki Pagawak, Bupati Membrano Tengah nonaktif adalah tersangka suap dan gratifikasi senilai 24,5 miliar rupiah. Senin pagi, Riki diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Sentani Kabupaten Jayapura dengan pengawalan Brimob. Untuk mengantisipasi aksi massa pendukung Riki Pagawak, ratusan personel polisi disiagakan di 5 titik di sekitar bandara. Riki Ham Pagawak dijadwalkan tiba sekitar pukul 3 sore di Jakarta dan segera dibawa ke KPK. Riki Pagawak, Bupati Membrano Tengah nonaktif, ditangkap KPK setelah 7 bulan buron. Riki ditangkap di Sentani, Jayapura, Papua. Setelah ditangkap, Riki Pagawak langsung dibawa ke Makobrimob Polda Papua. Riki Pagawak dituduh menerima suap sebesar 24,5 miliar rupiah dari sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Membrano Tengah pada bulan Juli 2022. Selain Riki, KPK menetapkan 2 pengusaha sebagai tersangka. Dalam pelariannya, Riki diketahui sempat melarikan diri ke Papua Nugini. Ada rekan kami Vindi Rahmeni di Jayapura, Papua yang mengikuti perkembangan penangkapan Bupati Membrano Tengah nonaktif, buron KPK yang dibawa ke Jakarta, dan juga ada Valentina Sitorus di gedung KPK Jakarta. Saya akan ke Vindi terlebih dahulu. Vindi, apakah Riki Pagawak dikawal juga oleh penyidik KPK dan sudah diterbangkan sejak pagi tadi dari Papua? Selamat siang Woro dan juga saudara. Memang Bupati Raja nonaktif pada tadi pagi sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Timur sudah diterbangkan dari Bandara Sentani menuju Jakarta dan dikawal ketat oleh Brimob Polda Papua dan juga tim penyidik dari KPK. Dan pengamanan yang dilakukan di Bandara Sentani ini cukup ketat, yakni sekitar ada 5 titik yang menyiagakan sedikitnya ada 150 personil dari Polres Jayapura. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi dari massa pendukung atau simpatisan Riki Ham Pagawak. Namun hingga Riki Ham Pagawak ini diterbangkan dari bandara, situasi tetap aman dan kondusif. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Kapolres Jayapura AKBP Retikus Makarim. Kekuatan kita di bandara ada 5 titik yang kita perkuat, hanya mengantisipasi aksi, tapi hingga saat ini kita bersyukur tidak ada aksi, semua berjalan dengan baik. Yang bersangkutan sudah di dalam pesawat dan sudah take off, persiapan take off ke Jakarta. Untuk alternatif tadi ada disiapkan di beberapa ini. Kita tidak menyiapkan alternatif, cuma kita mengamalkan pengamanan di beberapa titik yang menjadi akses masuk ke bandara, mulai dari timur sampai dengan wilayah barat. Kan ini kan yang tengah, ada juga yang di timur sampai yang di bagian barat untuk akses yang menuju ke bandara. Ya, itu tadi pernyataan dari Kapolres Jayapura bahwa pengamanan di Bandara Sentani pasca diberangkatkannya Riki Ham Pagawak ini cukup aman dan kondusif, dan rencananya Riki Ham akan tiba di Gedung Merah KPK pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ini juga diketahui Riki ini sempat melarikan diri ke Papua Nugini. Bagaimana proses penangkapannya? Ya, untuk penangkapan sendiri memang kita ketahui bahwa sudah 7 bulan, kurang lebih 7 bulan, Riki Ham Pagawak ini kabur ke Papua Nugini, dan pada awal Februari, Riki Ham Pagawak ini diketahui masuk kembali ke Jayapura, sehingga tim penyelidik dari KPK bekerja sama dengan Polda Papua melakukan penyelidikan dan akhirnya ditangkap pada Minggu sore. Saat ditangkap, tidak hanya Riki, namun ada salah satu penghubung dari Riki Ham Pagawak ini yang turut diamankan karena diduga selama ini ia turut membantu untuk membawa Riki Ham atau mengakomodir, memberikan fasilitas kepada Riki Ham Pagawak ini. Sehingga memang saat ini penghubung ini masih diperiksa oleh tim dari Polda Papua dan penyidik KPK.
Baik, terima kasih Vindi Rahmeni. Selanjutnya kita akan menuju ke jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus di gedung KPK. Valen, rencananya Ricky ini akan tiba di Jakarta pukul 3 sore. Apakah langsung dilakukan pemeriksaan oleh KPK dan juga terkait 2 pengusaha lain yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK, bagaimana prosesnya? Ya, Woro dan juga saudara, berdasarkan konfirmasi yang kami lakukan kepada Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri, ini menyebutkan bahwa ada kemungkinan besar setibanya Ricky Pagawak di Jakarta ini akan langsung diperiksa oleh tim penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Tentu ada sejumlah hal yang perlu didalami oleh tim penyidik. Ini pertama terkait dengan materi perkara. Tentu ada sejumlah proses dari kasus yang menjerat dirinya ini yang perlu didalami oleh tim penyidik dalam hal ini, mendalami dengan sifat konfirmasi dari sejumlah keterangan yang sebelumnya sudah didapatkan oleh tim penyidik berdasarkan keterangan saksi, tersangka lainnya, dan juga termasuk dengan barang bukti yang diyakini KPK ini sebagai barang bukti perkara. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya ini Bupati Pagawak ini merupakan tersangka atas kasus suap maksud kami senilai 24,5 miliar dari sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua di periode saat tersangka ini masih menjadi bupati aktif, yakni di periode 2013 hingga 2018 dan 2018 hingga 2023. Namun diketahui bahwa Ricky Pagawak ini menerima suap dari 3 petinggi perusahaan yang menggarap proyek yang mana ini sebagai keinginan agar uang yang diserahkan kepada Ricky Pagawak ini bisa menjadikan perusahaannya untuk penggarap daripada proyek infrastruktur yang saat itu bisa dilakukan di daerah yang dipimpinnya, yakni di Mamberamo Tengah. Dan memang kemudian yang perlu hal lain yang didalami oleh tim penyidik ini tentu adanya dugaan aliran dana. Apakah aliran dana atau suap yang bernilai 24,5 miliar rupiah ini memang sebagai pemufakatan untuk memperkaya diri sendiri ataupun ada dugaan melibatkan pihak-pihak lain. Apalagi kita ketahui bahwa dalam melancarkan proses pembangunan infrastruktur di daerah kepemimpinannya saat itu ini diperlukan biaya APBD yang mana itu perlu diketok palu oleh DPRD. Dan memang ini tidak bisa berspekulasi ke sana, tapi kita memang harus mengkonfirmasi dari pihak terkait. Dalam hal ini adalah rilis yang nantinya akan disampaikan tim KPK setelah nanti dilakukan proses penyidikan. Perlu diketahui juga, Waro dan juga saudara, pemeriksaan yang nantinya akan dilakukan terhadap Ricky Pagawak ini merupakan kali pertama atas statusnya sebagai tersangka, di mana ini juga menjadi kali pertama saat Ricky Pagawak saat itu telah dipanggil KPK 2 kali begitu, tapi mangkir tanpa adanya alasan mengapa dirinya mangkir dalam pemeriksaan saksi. Sehingga ini menjadi pemeriksaan pertama terhadap Ricky Pagawak atas statusnya sebagai tersangka. Dan upaya penangkapan ini tentu menjadi proses yang panjang, Woro dan juga saudara, karena meskipun Ricky Pagawak ini ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Desember 2023, namun upaya penangkapan KPK ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tanggal 12 Juli 2022 hingga akhirnya Ricky Pagawak ini sempat melarikan diri, menghindari dari upaya pencarian KPK dan kemudian dirinya ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Tentu kita akan nantikan, Woro dan juga saudara, seperti apa sebenarnya konstruksi perkara berdasarkan keterangan dari pihak tersangka, dalam hal ini adalah Ricky Pagawak, termasuk juga bagaimana nanti konstruksi perkara selengkapnya yang melibatkan atas Bupati nonaktif Kabupaten Mamberamo Tengah. Woro. Valentina Sitorus, jurnalis Kompas TV, dan sebelumnya ada Vindi Rahmeni dari Jayapura, Papua. Terima kasih atas laporan Anda.